FM. Oke teman Pro 2, sekarang kita sudah sampai di Spada, obrolan Spada ya teman Pro 2. Dan tentunya ya, di hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu tanggap bencana. Yes, Franky sudah siap menghadirkan narasumber yang luar biasa ya. Sudah hadir melalui ujung telepon kita ya, ada Kakak Raimundus Minggu ya. Dia ini merupakan Koordinator Lapangan Divisi Reforestasi Yayasan Puge Vigo. Nah, mau tahu apa yang akan kita bahas? Tenang, langsung saja nanti ya. Kamu bisa nonton di live Facebooknya RRIND ya. Langsung cari saja. Dan mungkin kamu yang mau bertanya-tanya silakan di 082147650422 atau kamu bisa drop pertanyaan kamu di live comment-nya. Dan nanti tentunya hasil wawancara ini akan kami publish di YouTube-nya RRIND. Dan tema kita pada pagi hari ini ya, relasi hutan dan air serta strategi hadapi bencana kekeringan. Oke, kita langsung saja menyapa Abang Raimundus nih. Selamat pagi Abang. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Kayaknya suara nih semangat sekali nih. Ya. Oke, Abang posisinya di mana nih? Saya posisi di kantor Yayasan Puge Vigo di alamatnya di Kuruboko di Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, Oke. NTT. Ya. Oke. Ya. Dan ini merupakan hasil pencarian saya selama ini ya, bahwa saya melihat ada profil-profil yang beredar, kemudian ada teman-teman juga yang berbicara. Nah, mungkin teman Pro 2 juga penasaran nih, sebenarnya apa sih Yayasan Puge Vigo ini dengan kepeduliannya terhadap hutan, kemudian mata air. Mungkin bisa ceritakan sedikit Kakak mengenai profil dari yayasan ini. Oh ya, baik ya. Terima kasih Pak Franky RRIND yang sudah memberikan ruang kepada Yayasan Puge Vigo untuk bisa menyapa para pendengar RRI dimanapun saja berada. Uh, memang Yayasan Puge Vigo ini banyak belum dikenal masyarakat luas, tetapi kami ingin memperkenalkan Yayasan Puge Vigo berdiri pada tanggal 15 Juli 2014 di Nginamanu, dan nama yayasan sendiri diambil dari nama lokal di Wolomeze, Puge dan Vigo, dan ini menjadi kearifan lokal dan memiliki histori khusus berkaitan dengan Puge Vigo. Yayasan ini diinisiatif oleh pendirinya Om Nao, kami biasa sapa Om Nao. Itu satu asal dari Perancis dan beberapa warga di Nginamanu Raya sini bersepakat di mana melihat dengan keadaan alam, keadaan wilayah di Nginamanu lebih khusus ke arah Riung Raya. Dan dari itu mereka bersepakat untuk mendirikan yayasan ini yang konsen terhadap isu lingkungan hidup. Yayasan ini memiliki beberapa divisi. Yang pertama ada divisi reforestasi, ini khusus berkaitan dengan mengkampanyekan, memotivasi kepada para mitra berkaitan dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, lebih khusus pada perlindungan mata air, pada area-area yang degradasi dalam artian lahan kritis, dan juga untuk area-area sempadan, sungai maupun sempadan embung. Terus ada satu divisi lagi, divisi agronomi. Agronomi ini
satu divisi yang orientasinya ke apa tanaman perkebunan yang berdampak nilai ekonomis. Jadi, dan ini satu divisi yang mendampingi beberapa kelompok di Ngada dan Nageo berkaitan dengan tanaman holti, terus tanaman aromatik, dan ini satu divisi. Terus ada satu divisi lagi berkaitan dengan edukasi ekologi. Jadi kalau di yayasan ini satu kepala sama teman kami Ibu Sofia, dan mereka mengunjungi beberapa sekolah. Jadi di sini lebih pendekatan kepada anak-anak usia dini. Kami sering memberikan semacam sapaan ke mereka, itu ibu guru atau bapak guru. Jadi ada teman-teman kami itu sering ketemu dengan anak sekolah. Jadi beberapa anak sekolah yang mereka sudah dampingi, ketemu di jalan tidak asing buat mereka, sering mereka panggil nama orangnya atau panggil Puge Vigo. Ya. Terus satu divisi lagi, divisi komunikasi visual. Ini satu divisi yang senantiasa mempublis atau mengambil data, gambar, dokumentasi dan sebagainya untuk disampaikan dan dikemas dalam media sosial. Dan ini satu divisi khusus. Jadi teman kami ada kepalanya Om Eko, terus ada dia punya staff 2 orang, Om Ejen. Terus ada satu divisi lagi, ini yang baru memulai, divisi pengembangan ekonomi. Terus dari untuk menunjang kegiatan itu kami ada balai pembibitan. Ada subdivisi yang mengurusi berkaitan balai pembibitan. Ini dikepali ada satu teman dari keluarga asli di sini, di Manu. Mereka melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pembibitan. Jadi ini mereka memproduksi bibit baik vegetasi maupun generatif. Jadi jumlah anakan itu yang diproduksi sini sekitar 48 jenis. Cukup luas arealnya dan keseharian mereka mengurus itu. Jadi kalau dasar pemikiran dari pembina yayasan ini, Mr. Nao itu berpikir dari hulu sampai ke hilir. Bicara untuk menanam, berarti kita membutuhkan anakan atau bibit yang berkualitas baik. Jadi saya pikir yayasan ini dalam kesehariannya selain bergerak di lapangan, yayasan juga mempersiapkan amunisinya. Ketika kita bicara untuk menanam, berarti ada bibit yang siap untuk ditanam. Jadi saya pikir dalam perjalanannya memang yayasan ini tidak berdiri sendiri. Kita membangun kemitraan di desa-desa terkait. Terus ada membangun partnership atau kerjasama yang baik dari desa dan yayasan. Dan baru-baru ini kita ada launching kerjasama MOU antara Yayasan Puge Vigo dan Pemda Ngada. Jadi, mungkin saya memperkenalkan dulu ya, ini kalau ketua yayasan kami Pak Dina, memang kemarin memang ada informasi dari RRIND kan pengen mau ya benar. Ya, memang di Yayasan Puge Vigo ini kami segala kegiatan itu berdasarkan perencanaan dan minimal 1 minggu sebelumnya. Jadi ini hari kebetulan pimpinan kami lagi ada rapat internal membahas berkaitan dengan kegiatan yang akan datang. Saya pikir sebagai pemula saya pengantar seperti itu ya. Ini luar biasa ya pengulasannya, dan saya tuh kayak oh my god, ini sedikit tertarik nih bagaimana mereka sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari pembibitan, kerjasama, kemudian ada juga tadi ya edukasi kepada anak sekolah. Ini istilahnya
menyiapkan sesuatu yang berkelanjutan nih. Menarik sekali nih kakak. Ini juga berakar dari keresahan kita semua ya, bahwa di daerah kita ini kalau musim panas tuh memang agak kesulitan air juga nih kakak. Ya, Oke. Nah, dan ketika saya scroll-scroll kemarin di profil di websitenya Puge Vigo ini masih berfokus di Kabupaten Ngada dan Nagekeo atau sudah berkembang ke daerah lain? jadi baik Pak Franky. Memang sejak berdirinya yayasan ini Mm-mm, kita uh, bermitra baik perorangan, mm-mm, kelompok maupun kelembagaan di pemerintahan desa. Jadi untuk sebelum tahun 2025, mm-mm. yayasan ini uh, bekerja sama beberapa wilayah di Nagekeo dan termasuk di Endes di Oke, Desa Ondoria Barat. oke. Ya, jadi uh, sudah bekerja sama dan sampai pada hari ini juga Mm-mm, memang konsentrasi paling utama di wilayah Ngada, terus di Nagikeo. oke, Dan di Ende itu karena inisiatif sendiri dari kepala desa sendiri yang melihat dari profil yayasan, mungkin dia berkunjung sendiri di yayasan ini. Jadi ada sempat kerjasama waktu itu. oke. Terus di area Nagikeo itu beberapa mata air Mm-mm, kami sempat support dan sudah berjalan, dan ada dari satu divisi agronomi itu yang masih berjalan sampai sekarang itu di Desa Kelewai. oke, Kilauea ya. Ada satu kelompok tani namanya uh, kelompok tani PPGG, dan Oke. itu sudah berjalan Mm-mm, dari agronomi mendampingi untuk petani yang membudidayakan tanaman aromatik. Itu oke. tanaman vanili, Oke. dan hasil produksinya sudah dipasarkan ke ya di apa beli dari yayasan. Memang yayasan ada satu semacam ada PT Mm-mm. yang bergerak juga untuk bisa membeli hasil petani, tetapi masih belum terlalu maksimal karena berkaitan dengan sumber daya juga. Oke. Jadi Mm-mm. ya, saya pikir seperti itu dulu. Oke. Masih Nah, belum, sebab di 2 kabupaten, Pak. Ya. oke, ini sudah 2 kabupaten ya. Kita berharap bahwa ini berkembang juga ke kabupaten-kabupaten lain ya, sampai di ujung timur nih, di Flores Timur. Karena memang daerah Flores Timur, kemudian Maumere, ada beberapa daerah yang memang kesulitan untuk mata air, kemudian menanam pohon. Ini saya sangat tertarik nih, kakak. Nah, ini orang punya alasan nih kenapa harus menanam pohon nih dan juga peduli terhadap air. Ini istilahnya mengedukasi para pendengar kita nih, kakak. Ya, jadi baik ya, memang kenapa harus uh, Yayasan Puge Vigo Mm-mm, memotivasi banyak warga masyarakat mitra kita mm-mm, untuk kita peduli ke mata air. Uh, Memang air ini merupakan sumber kehidupan, ya, dan Yayasan Puge Vigo membangun kemitraan bersama masyarakat desa. mm-mm, Sifatnya kita mensupport ya, dalam aktivitas selanjutnya itu kembali kepada masyarakat sendiri. Terus Yayasan Puge Vigo mm-mm, dalam proses-proses untuk melakukan pendampingan di desa-desa itu, kita lebih banyak mendengarkan. oke, Terus berdasarkan informasi warga, kita melakukan satu perencanaan, oke, satu perencanaan sama. Jadi Yayasan Puge Vigo dengan timnya mm-mm, melakukan turun ke desa, lebih khusus kami ini kalau alurnya kami bersama tim dari yayasan kita ke desa, terus membangun komunikasi, mm-mm, terus mengidentifikasi di lapangan satu areal di desa itu. Kita menanyakan
di desa ini ada sumber mata air, terus desa itu ini kembali kepada pimpinannya desa. Kalau kepala desanya responnya baik, terus dia menyampaikan bahwa iya benar ada mata air. Terus kita mengidentifikasi kondisi lapangan, kita survei turun lapangan. Memang ada beberapa mata air kan cukup jauh dari desa, dan itu membutuhkan kerelaan dari warga desa. Jadi kita meminta ada pendamping lokal. Pendamping lokal itu pendamping dari warga masyarakat desa sendiri, pada desa terkait. Kita turun lapangan, kita melihat kondisi di lapangan mata airnya. Jadi mata air itu kan beberapa manfaatnya. Jadi ada mata air untuk air minum, terus mata air untuk areal irigasi persawahan. Terus, jadi setelah kita turun lapangan, kita melihat kondisi mata air. Oh ya, mata air ini kondisinya masih bagus. Dalam artian dia punya areal catchment arealnya, daerah tangkapan airnya betul masih utuh. Itu kita memberikan semacam edukasi saja, pemahaman untuk mereka melestarikan. Terus kalau ada beberapa mata air dari segi catchment areanya sudah berubah fungsi, dalam artian sudah berubah dia punya vegetasinya sudah tidak maksimal lagi, terus daerah arealnya sudah degradasi, dalam artian karena aktivitas manusia, terus ada tekanan ternak, gangguan ternak. Itu kita merencanakan warga masyarakat di sekitar. Kita pulang, nanti kita ada buat pertemuan dengan masyarakat desa. Akhirnya difasilitasi dari desa, yayasan juga, kita merencanakan, oh ya, mata air itu kena informasinya bahwa arealnya betul-betul tertekan. Kami istilahnya mata airnya telanjang itu. Telanjang. Terus kita bersepakat, oh ya, ini kami contoh satu wilayah ya, ini desa Mulumeze di kecamatan Golomeze itu ada satu mata air, namanya mata air Penepir. Itu di tahun 2021 kita melakukan identifikasi bersama kepala desa, bersama anak-anak muda. Kita menemukan memang mata airnya terbuka, terus arealnya itu menjadi akses untuk ternak warga, terus itu jadi kubangan, terus vegetasinya miskin karena permudahan secara alami itu kan tidak bisa terjadi. Kita bersepakat di 2001 kita melaksanakan kegiatan yang namanya perlindungan mata air Penepir. Terus arealnya itu kita bersepakat kalau yayasan mensupport sejumlah anakan, terus desa merespon dengan menggerakkan masyarakat secara kerelaan untuk menanam bersama di lapangan. Terus memang alurnya seperti itu ya, Abang ya. Ini luar biasa sekali ya teman Pro 2. Tapi kita masih semangat nih, tapi kita harus jeda dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Back again di obrolan sepada ya, masih dengan Kakak Rai. Dia dari Yayasan Puge Vigo nih teman Pro2 ya, yang benar-benar peduli terhadap lingkungan. Tadi sudah cerita banyak menyangkut kegiatan-kegiatan yayasan, menanam pohon, kemudian survei mata air, kemudian menjelaskan alur-alurnya yang luar biasa ya, bagaimana mereka menetapkan status mata air itu seperti apa dan proses penanganannya tuh seperti apa. Nah, Kak Rai jangan marah tadi saya sempat terpotong nih. Mungkin bisa lanjutkan Kakak. Oh ya. Jadi baik, terima kasih. Jadi memang itu kembali kepada pertanyaan tadi. Kenapa harus menanam di mata air ya? Memang tadi memang ada setelah kita melakukan kesepakatan bersama, terus areal itu kita lindungi bersama, maka ada tindak lanjut berkaitan dengan keamanan. Setelah kita melaksanakan aksi penanaman, memang kita di Yayasan Puge Vigo memproduksi bibit sesuai dengan kemampuan menanam. Jadi contoh macam di mata air Penepir itu kita mengalokasikan sejumlah anakan khusus mata air. Jadi anakan yang kita tanam itu jenis perakaran serabut. Jadi dari beringin, ada bahasa lokalnya ara, itu jenis satu pemilik tikus itu, terus ada salam lokal, terus ada beberapa jenis yang pandan, dan beberapa jenis yang menurut pengamatan kita bahwa mereka tanaman itu tumbuh layak di mata air karena perakaran serabut. Setelah itu jadi setelah itu, jadi tadi kan ada masalah keamanan perlindungan mata air itu karena tekanan ternak. Jadi kita bersepakat dengan warga untuk melakukan pemagaran keliling areal penanaman itu. Nah sekarang ketika terjadi pemagaran itu kan pakai kalau areal yang betul-betul tekanan ternak tinggi, berarti kita membutuhkan pengamanan yang lebih baik, itu kawat duri. Jadi setelah ada pemagaran itu, di dalam mata air itu, areal lindungan itu mulai permudahan secara alami dapat terjadi. Dan pengalaman kemarin waktu ada evaluasi bersama, ketika musim hujan, warga di sekitar itu mengkonsumsi air yang betul-betul karena gangguan ternak, jadi kualitas airnya kan kurang baik, sering keruh. Tapi sekarang syukur bahwa ketika setelah ada aksi penanaman, pemagaran sebagainya, masyarakat sudah menikmati air yang bersih. Jadi air bersih yang menurut mereka bahwa air itu tidak lagi tidak layak konsumsi ya. Ya, tapi seperti itu. Ini luar biasa sekali ya, benar-benar manfaatnya tuh sekarang tuh sudah dirasakan nih teman Pro2 oleh masyarakat yang menikmati air. Jadi ingat ya, tidak boleh menebang pohon. Nah ini waktu kita nih tinggal 3 menit nih. Aduh, padahal saya masih pengen bertanya banyak nih Kakak. Terakhir nih, apa harapan dari yayasan sendiri ya untuk
lingkungan, kemudian terkait kelestarian mata air nih? Mungkin singkat saja Kakak. Oh baik Pak, ini memang harapan yayasan ya, sesuai visi yayasan, visi dan misi bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Jadi harapan yayasan setiap warga masyarakat Ya. sama-sama untuk tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dulu. Oke. Dalam artian hidup selaras dengan alam. Yang paling pertama itu bagaimana kalau setiap pribadi itu menyadari contoh konkret ketika dia peduli terhadap sampah, dia tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Berarti itu sudah mencerminkan bahwa si warga itu peduli terhadap alam. Iya. Terus kalau untuk di mata air, setiap desa harus memiliki komunitas. Komunitas di mana bisa menghimpun warga masyarakat untuk melihat kembali mata airnya yang jadi selama ini kan banyak di desa-desa hanya bukan mereka memikirkan tentang infrastrukturnya tanpa melihat kondisi di mata air. Jadi saran kami dari Yayasan Pugu Vigo bahwa tetapkanlah satu hari hijau di komunitas itu untuk melihat kembali mata airnya. Nah sekarang apakah kita mau kita minum air yang tidak bersih, ataukah kita mau minum air yang bersih gitu? Karena banyak air jernih belum tentu bersih. Jadi jernih belum tentu bersih. Kalau bersih pasti higienis. Jadi kita sarankan setiap warga, setiap mitra kita itu bertanggung jawab terhadap wilayahnya. Yayasan Pugu Vigo sifatnya datang dan pergi. Nah yang menjadi domisili atau yang menetap selamanya itu kan warga kampung itu sendiri. Jadi mari kita bertanggung jawab terhadap alam kita, warisan dari orang tua kita. Kita jangan merusak. Kita memeliharanya untuk anak cucu. Mari kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita, jangan kita tinggalkan air mata untuk anak cucu kita. Wow. Iya, luar biasa sekali ya. Tanpa air kita akan sirna. Teman Pro 2 ya. Kita harus meninggalkan mata air untuk anak cucu kita dan jangan meninggalkan air mata. Itu kutipan yang luar biasa singkat di obrolan kita di pagi hari ini. Terima kasih Kakak Rai atas waktunya dan juga teman-teman dari Yayasan Pugu Vigo. Semoga sukses terus dan semangat terus untuk membantu masyarakat. Dan mungkin di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi kalau ada program-program baru dari Yayasan. Kami siap menerima, kami siap menyalurkan semuanya. Dan terima kasih Kakak Rai untuk waktunya. Dan teman Pro 2 ya, itu dia tadi wawancara singkat kita dengan Kakak Rai. Dan sekaligus Frankie harus mengakhiri obrolan kita di pagi hari ini. Dan Frankie harus pamit dari ruang dengar Anda. And see you in the next day part and bye-bye.